Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berada di Pondok Pesantren Raudhatul Ulum Ar-Rahmaniyah, Desa Taman, Kecamatan Srese Sampang. Ikuti kegiatan kami bersama salah satu pengurus Pondok Pesantren di Desa Taman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi dengan kami program Acabis, programnya Jawa Pos Radar Madura. Saat ini kami berada di Desa Taman dan sedang berkunjung ke Pondok Pesantren Raudhatul Ulum Ar-Rahmaniyah, tempatnya di daerah Dusun Pramian, Desa Taman, Kecamatan Srese, Sampang. Nah, saat ini kami sedang bersama pengurus pondok pesantren, yaitu Kiai Haji Fahmi Ali Mukafi. Ya. Assalamualaikum, Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. gimana kabarnya nih? Alhamdulillah. Sudah memasuki puasa ini kan ya? Ya, betul. Semoga kita masih bisa diberi umur panjang sehingga Amin. bisa melaksanakan puasa ini dengan lancar. Amin, amin. Ya, Kiai, kami tertarik dengan ingin tahu banyak lah tentang sejarah bagaimana perkembangan pondok pesantren di Pramian ini. Di Srese ini kan juga punya sejarah panjang lah terkait dengan bagaimana mengembangkan dunia pesantren. Ya, ya. Nah, tentu di Raudhatul Ulum Ar-Rahmaniyah ini punya sejarah yang juga mungkin banyak orang yang masih belum kenal. Kalau pondok pesantren sendiri didirikan pada tahun berapa, Kiai? Pondok pesantren sini Raudhatul Ulum Ar-Rahmaniyah itu didirikan pada tahun 1808. Sangat tua ya. 1808. Iya. Ya. Yang pertama sebagai pengasuh siapa, Bang? Pondok pesantren Raudhatul Ulum Ar-Rahmaniyah ini pertama cikal bakal yang pendirinya adalah Kiai Haji Abdurrahman. Itu bisa dijelaskan misalnya dari asal usulnya dari mana ini? Oke, gini. Singkatnya. Kiai Abdurrahman ini merupakan santri dari Kiai Abdul Qohir. Jadi Kiai Abdurrahman ini asli dari Kuanyar, Bangkalan. Jadi mondok atau mengaji ke Kiai Abdul Qohir, yang dimana Kiai Abdul Qohir ini ada di Pramian ini. Iya. Jadi mondok selanjutnya setelah begitu berjalannya waktu akhirnya dijadikan mantu oleh Kiai Abdul Qohir itu. Jadi Kiai Abdurrahman ini menantu dari Kiai Abdul Qohir. Menantu dari kiainya sendiri yang pada akhirnya mendirikan pesantren di Pramian ini yang kita namai dengan Raudhatul Ulum Ar-Rahmaniyah, menisbatkan nama pesantren ini dari pendiri pesantren itu sendiri. Iya. Nah, sampai sekarang sudah ada berapa generasi pengasuh? Kalau generasi pengasuh sampai sekarang itu sudah 7 pengasuh, 7 periode lah. Jadi bisa disebutkan, Bang? Baik, jadi perioderisasi dari pengasuh Pondok Pesantren Raudhatul Ulum Ar-Rahmaniyah yang biasa oleh kita itu disingkat menjadi RUA gitu. Iya. Jadi yang pertama itu pengasuh yang sekaligus pendiri adalah Kiai Abdurrahman. Setelah Kiai Abdurrahman ini Kiai Muharram, di mana Kiai Muharram ini menantu dari Kiai Abdurrahman. Iya. Setelah Kiai Muharram ini Kiai Hambali, anak dari Kiai Muharram. Setelah Kiai Hambali ini Kiai Ali. Kiai Ali ini menantu dari Kiai Hambali. Setelah Kiai Ali, Kiai Hasbullah. Kiai Hasbullah ini anak dari Kiai Hambali. Setelah Kiai Hasbullah itu Kiai Ali Mas'ud. Kiai Ali Mas'ud ini menantu sekaligus ponaan dari Kiai Hasbullah.
Setelah Ali Mas'ud, Kiai Ali Mas'ud, baru yang sekarang. Hmm. Yang sekarang ini sebenarnya 3 orang, Mas. Iya. Tetapi untuk yang 2 orang itu sudah meninggal almarhum, jadi tinggal 1 yang kebetulan orang tua saya. Jadi yang 2 ini meninggal, yang pertama itu Kiai Zubair. Heeh. Jadi Kiai Zubair ini yang tertua dari yang 3 orang. Kiai Zubair ini meninggal tahun 2017 lalu. Oh, iya. Tetapi beliaunya tidak beristri sampai wafat. Terus setelah Yai Zubair ini baru orang tua saya, abah saya namanya Khalili. Hmm. Setelah Khalili ada lagi, Mas, adiknya namanya Kiai Khalid El Bushairi. Iya. Itu meninggal tahun 2012. Iya. Jadi Berarti tinggal satu pengasuh sekarang ya? tinggal 1 abah saya. Iya. Untuk ini Pak Kiai, tentu perjalanan panjang dari tahun 1808 itu kan Iya. juga tentu banyak sejarah-sejarah di pondok ini yang berkaitan dengan pola atau sistem pengajaran di pelajaran yang diterapkan di pondok. Oh iya, Mas. Tentunya kita tetap menggunakan kurikulum lainnya pondok pesantren yang lain. Jadi kita juga mempertahankan kesalafan dari pondok pesantren. Masih dijaga sampai sekarang? Iya, masih kita jaga. Jadi model sorogan ala pondok pesantren dari dulu-dulunya itu tetap kita laksanakan dan kita pertahankan karena itu merupakan memang ciri khas pondok pesantren. Sekalipun kita misalnya mengembangkan lembaga-lembaga pendidikan sesuai dengan tuntutan masyarakat dan lain sebagainya. Tetapi pondok pesantren ini mau tidak mau kita harus pertahankan karena ini nilai budaya. Iya. Budaya dari atau tradisi dari pondok pesantren dari dulunya sampai sekarang. Itu, Mas, kita tetap kita lakukan. Adapun misal pondok pesantren kami di sini Raudatul Ulum ini, Raudatul Ulum Ar-Rahmaniyah, misalnya mengembangkan lembaga pendidikan, ini bagian dari kebutuhan masyarakat. Yang mau tidak mau kita juga harus menjawab kepentingan masyarakat, menjawab tantangan masyarakat. Tetapi kita sekalipun mengembangkan lembaga pendidikan di luar pendidikan kepesantrenan, kita tetap mau tidak mau kita harus mempertahankan eksistensi dari pondok pesantren yang notabene sudah turun-temurun dari dulu. Anggap sajalah kita mengambil mulai dari masa para Wali Songo. Karena cikal bakal pondok pesantren ini dari Wali Songo. Jadi kita mempertahankan juga itu, tetapi tidak menafikan kepentingan masyarakat di masa-masa sekarang. Artinya di dalam pondok RUA ini ada pendidikan formal dan non formal. Ada pendidikan formal dan non formal, sekalipun saya tidak begitu berani mengatakan formal dan non formalnya itu, karena bagi saya pendidikan itu sama saja. Sama saja. Iya, sama saja. Iya, untuk ini pengelolaan dari atau manajemen di internal pondok sendiri ini bagaimana? Apa berupa yayasan atau gimana? Kami manajemennya mengalir saja, Mas. Dalam artian menyesuaikan dengan satu kebutuhan masyarakat, yang kedua bagaimana memanajemen pesantren itu yang sekiranya bisa ditangkap atau bisa diterima oleh masyarakat. Iya. Nah, tetapi kembali ke yang saya sampaikan awal, pondok pesantren kita RUA ini mendirikan beberapa lembaga pendidikan. Kalau saya pinjam bahasa sampean tadi, non pondok pesantren, itu memang kita sengaja menjawab kebutuhan masyarakat. Iya. Jadi kami di pesantren sini memang untuk mempertahankan eksistensi kesalafan pondok pesantren, itu memang sengaja kami membentuk lembaga pendidikan itu dibawahi oleh yayasan. Mendirikan lembaga itu dibawahi oleh yayasan. Jadi kita terpisah, Mas. Ada pendidikan kepesantrenan di pesantren RUA ini yang memang pengkhususannya untuk menjalankan kegiatan pendidikan yang murni kepesantrenan. Kalau yang lembaga pendidikan umum yang di mana kami itu
kebetulan sama-sama ada yang berafiliasi ke Dinas Pendidikan, ada yang berafiliasi ke Depak. Ini dibawahi oleh yayasan, Oh. gitu Mas. Kalau yayasan sendiri itu di bawah pondok ini. Yayasan kami kepengurusannya dikendalikan oleh pengurus pondok pesantren. Iya. Jadi di bawahnya. Mhm. Saat ini sudah berapa santri, Oke, total putra-putri? Kalau santri sebenarnya malu Mas untuk menyampaikan Enggak jumlah sih. santri itu, karena kan sepertinya sampean ini ingin tahu secara detail, kurang lebih 2.000 lah, di bawah 2.000 lah. Iya. Artinya kalau mengambil yang Formal. dengan non mukim. Oh, Tapi dengan kalau non-mukim. mukimnya di bawah 1.500 lah, Di bawah. di bawah 1.500. Tapi di atas 1.000 tentunya. Kemungkinan ya, kemungkinan ya. Iya. Oke. Di jenjang pendidikannya ini kan juga sudah ada dari TK ya. TK TK, Mas. SMI, kemudian MTS, SMP, sama MA, sama SMK juga. Iya, Termasuk juga sudah mendirikan perguruan tinggi. perguruan tinggi. Artinya semua jenjang pendidikan sudah ada di Ada. pondok pesantren ini. Iya. Nah, hal ini tentu tidak terlepas dari permintaan masyarakat ataupun juga keinginan pondok untuk mewadahi keinginan masyarakat tersebut. Nah, bagaimana Pak Kiai mempertahankan pondok ini kan sudah ratusan tahun kan ya? Ya, 200 lebih. 200 lebih. Iya. Sampai sekarang bisa eksis itu apa Pak Kiai? Apa istilahnya? Bukan trik dan triknya sih, tapi bagaimana mempertahankan ini? Seperti yang saya sampaikan tadi, Mas, kita sudah tahu juga, sudah tahu persis ya, bahwa peradaban ini memang perkembangannya pesat, cepat. Iya. Dengan teknologi yang kita hadapi sekarang itu peradabannya cepat. Tetapi kita tidak bisa lantas diam begitu saja, ya nggak bisa. Mau tidak mau kita mengkolaborasikan Mas, antara kebutuhan peradaban seperti sekarang dengan mempertahankan eksistensi pesantren, di mana kulturnya harus kita pertahankan. Betul. Itu memang ibaratnya tantangannya memang agak berat. Tetapi kita mau tidak mau, kita juga harus mempertahankan dengan cara ya kita seimbangkan. Kita seimbangkan antara pendidikan yang dibawa oleh pengurus yang membidangi kepesantrenan dengan pendidikan yang dibawa oleh yayasan. Itu berat. Tetapi mau tidak mau harus kita hadapi dan kita lakukan. Jadi kuncinya adalah sesuai dengan perkembangan zaman. Menyesuaikan dengan perkembangan zaman, tentu tidak melepas dari mempertahankan eksistensi bagaimana pondok pesantren salafiyahnya begitu. Ya, oke, ini juga yang menarik. Sreseh ini juga sangat di Sampang khususnya punya apa istilahnya ya? Punya nama tersendiri dalam hal ini, kemudian pengaruh ketokohan kiai itu sangat luar biasa. Artinya Sampang Sreseh itu pasti beridentik dengan tokoh kiai. Nggak ada tokoh-tokoh blater ya. Beda dengan Sampang daerah utara dan semacamnya. Ini kan juga menandakan kalau daerah Sreseh ini juga sangat banyak pondok pesantrennya juga. Nah, selain itu juga di Pondok Rua ini juga tidak anti dalam politik seperti itu. Artinya perkembangan zaman ini benar-benar diterima dan dikolaborasikan seperti itu. Nah, sejak kapan di pondok ini kemudian bergabung dengan dunia politik seperti itu? Kalau Masnya menanyakan sejak kapan, ini saya tidak bisa menyampaikan faktanya, nggak bisa ya, iya, karena bergulir begitu saja ya. Tetapi kemungkinan mulai terjun di dunia politik itu mulai dari yang namanya Kiai Ali Mas'ud itu. Oh iya. Jadi pengasuh yang ke-6. Tetapi politik yang kita sampaikan ini bukan lantas politik praktis, tidak. Tapi politik kebangsaan lah. Iya. Kalau kita pinjam bahasa sekarang itu politik kebangsaan. Jadi kalau politik praktis ini era-era tahun 1999-an lah, pasca reformasi itu terkadang kita juga aktif di politik praktis. Gitu.
Jadi bukan tidak ada kegiatan politik pengasuh sebelumnya, ada, tetapi yang kita anggap itu politik kebangsaan, gitu. Politik bangsa. Kebangsaannya. Iya. Nah, sampai sekarang termasuk putra-putranya juga ada sebagian yang juga melanjutkan aktif di partai politik juga ya. Nah, bagaimana kemudian menjaga pondok pesantren dengan politik praktis begitu? Begini Mas, karena politik itu juga bagian dari kebutuhan masyarakat. Kebutuhan masyarakat. Ibaratnya begini, pengasuh pondok pesantren, ini menurut kacamata saya pribadi ya, pengasuh pondok pesantren ini tidak bisa dicukupkan hanya memberikan pendidikan dalam bentuk Al-Quran, kitab, dan lain sebagainya. Tetapi bagaimana kita mendengar, melihat kebutuhan masyarakat. Nah, untuk melakukan atau apa istilahnya ya, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat itu, salah satunya adalah jalur politik. Iya. Ibaratnya begini Mas, kalau di kita, di Pondok RUA ini, pengasuhnya beranggapan bahwa politik ini adalah toriko kita juga. Bagian di toriko. Toriko. Iya, iya. Ibadah. Iya. Karena kita berpolitik tidak serta-merta hanya menginginkan sebuah kekuasaan, tidak. Tetapi bagaimana kita bisa masuk ke wilayah kekuasaan untuk beribadah. Dan kita anggap politik ini toriko. Iya. Toriko ini kan jalan. Jalan untuk mencari pahala melalui ibadah yang modelnya seperti itu. Logikanya begini Mas. Kalau kita menunggu model masa lalu, masa Rasulullah, masa Khalifah, kita perang misalnya, mau perang kemana? Kan gitu. Katakanlah kita ini sudah berbentuk negara, bukan seperti dulu, di mana pada waktu itu dunia ini belum kita bentuk negara. Tetapi kalau sudah bentuk negara, kita punya aturan masing-masing. Termasuk Indonesia pun itu, Indonesia ini negara damai, negara aman. Jadi perang pun tidak mungkin. Maka kontribusi kiai, kontribusi pondok pesantren bagaimana menjawab tantangan masyarakat. Yang salah satunya, kalau memang toh harus terpaksa, masuklah di wilayah politik praktis. Kalau toh terpaksa. Kalau tidak terpaksa, politik kebangsaan saja. Artinya bagaimana kebutuhan masyarakat itu dapat dijembatani oleh kiai, oleh pondok pesantren dan sebagainya. Pondok pesantren dan kiai ini kan pengayom. Mau tidak mau karena pengayom, ya setidaknya mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Itu yang kita masukkan. Politik ini bagian dari ibadah kita di RUA, bahkan menjadi torikoh. Sudah kita anggap torikoh, jalan untuk mencapai tujuan masyarakat. Bukan untuk kepentingan pribadi Mas, naudzubillah. Kalau pribadi artinya kita ini capek tetapi kita tidak punya pahala, tidak dapat pahala. Itu naudzubillah, bukan ke sana. Kita berpolitik ini yang murni 100% untuk kepentingan masyarakat. Boleh nggak Ki menyebut nama partai? Dari dulu apa konsisten satu partai atau memang sempat berubah-berubah? Waktu saya kecil dulu, di era tahun 90-an, itu masih P3. Partai Persatuan Pembangunan. Kenapa? Karena memang rata-rata dulu itu muara berpolitiknya para kiai atau kaum santri itu ke Partai Persatuan Pembangunan. Dengan berdirinya Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB tahun 99 itu pondok pesantren sini sesuai dengan arahan para kiai yang dulu kompak untuk mendirikan partai. Setelah berdirinya PKB maka kita juga membesarkan PKB. Gitu. Ini terakhir Pak Kiai. Ya, siap. Harapannya terhadap masyarakat lah yang saat ini juga sangat banyak ternyata masyarakat yang tidak memondokkan putranya, lebih memilih pendidikan formal yang biasa seperti itu. Apa sih kelebihan pondok pesantren sehingga kemudian ini banyak orang tua kemudian tertarik untuk bisa memondokkan seperti itu? Ini Mas, gini Mas. Ini yang sering saya alami ya.
terkadang ketemu dengan beberapa masyarakat atau beberapa pejabat lah, pejabat kecil-kecilan yang ketemu dengan saya, kadang lah menanyakan tentang begitu. Kalau memang hanya tujuannya untuk pendidikan formal, itu masyarakat biasanya tidak butuh dengan pesantren. Tetapi yang sekarang saya lihat itu, masyarakat ini kenapa agak tertarik dengan pondok pesantren yang saya lihat. Karena masyarakat menilai di samping ada pendidikan formal, ada pendidikan agama dan akhlak. Sehingga ada plus minusnya antara lembaga formal dengan lembaga formal yang dibawahi pondok pesantren. Saya tidak menafikan lembaga formal yang di luar, tidak. Tetapi saya sering kali begini, Mas. Kalau hanya mengejar ijazah formal atau lembaga formalnya, nggak perlu ke pesantren. Tetapi kalau menginginkan lebih dari itu, semacam pendidikan agama, termasuk di dalamnya akhlak dan sebagainya, mungkin mereka itu butuh dengan pesantren. Apalagi sekarang juga krisis krisis akhlak. Kalau hanya untuk kepintaran dan semacamnya, keilmuan yang umum sifatnya ya sudah banyak ya. Iya, kalau mau hanya di sisi keilmuannya saja, Mas, itu gampang, Mas. YouTube ada, banyaklah, Google ada gitu. Tetapi untuk mengimplementasikan ilmu ini kan tidak cukup di situ, tetapi harus juga disertai dengan akhlak dan lain sebagainya. Masih ada istilah barokah. Barokah dan akhlak ini memang sekarang sedang dalam masa apa ibaratnya, terjadi pergeseran lah sedikit. Ya mungkin pergeseran yang akhlak yang saya maksudkan ini karena faktor peradaban zaman dan lain sebagainya. Tapi mau tidak mau kita harus lawan, harus kita bina santri dan lain sebagainya untuk bagaimana lebih berakhlak. Gitu, Mas. Ya, itu saja Pak Kiai kesempatan yang sangat luar biasa ini. Boleh. Terima kasih banyak sudah bisa bincang-bincang dengan bagian pengurus di Pondok Pesantren Rodatul Ulum Ar-Rahmaniyah Rese. Iya. Demikian teman-teman Jopos Radar Madura. Dan tentu program Acabis akan tetap berlanjut setiap hari. Jangan sampai kemudian melewatkan program kami karena akan tayang setiap hari. Terima kasih Pak Kiai sekali lagi atas waktu yang sudah bisa kesempatan hari ini. Demikian dari kami, akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.